Menikah. Aku berpikir menikah itu adalah sebuah keinginan dan kebutuhan yang tervalidasi oleh Tuhan. Tuhan memvalidasinya dalam sebuah takdir yang sudah ditentukan. Menikah itu adalah suatu proses di mana dua manusia dipertemukan untuk saling mengikat janji dan berjanji untuk selalu bersama, saling menjaga dan saling mengisi kekosongan. Hal yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk menikah antara lain ketika aku mulai memiliki kesadaran dan keinginan untuk menikah. Karena dengan kesadaran yang sekarang mungkin pernikahan adalah sebuah kebutuhan untuk keberlangsungan hidup yang selanjutnya. Dan pada saat ini saya sudah ditunjukkan dengan seseorang yang mungkin atau lebih dari mungkin itu sudah menjadi takdir saya. Nah, selama perjalanan hidup yang panjang, merasa semuanya bisa dilakukan sendiri, tapi tetap ada sesuatu yang kurang, yang kosong. Yaitulah mungkin salah satunya untuk mengisi kekosongan tersebut, yaitu dengan menikah. Kenapa sekarang memutuskan menikah? Ya karena sudah menemukan orang yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Harapanku setelah menikah, ya sama mungkinnya seperti orang-orang, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi tidak hanya nyampe situ, mungkin aku ingin lebih belajar memaknai kehidupan, lebih bisa menghidupi kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk sekitar gitu. Bisa berbagi arti, bisa berbagi cerita, dan intinya bisa berbagi apa yang pernah saya lalui menjadi hal-hal yang lebih positif. Jadi harapan setelah menikah itu yang pertama ya pasti ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya ya, khususnya untuk diri sendiri dan untuk pasangan kita, dimana prosesnya kita bisa saling menjaga, saling memberi dukungan satu sama lain, saling melengkapi, itu ya bisa mengisi kekosongan tersebut dan juga ya bisa membuat tenang sih, ketenangan sebenarnya tujuannya itu. Semoga kedepannya itu ya bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Aduh, podcast nih. Ngomongin apa? Jadi kebutuhannya kan ini untuk bercerita tuh, karena kan kita nyematin di undangan tuh hanya sebatas kata-kata kan, kata-kata yang kita bikin ya ala kadarnya gitu. Karena jadi orang baca kata-kata itu nggak tahu juga kisah kita kayak gimana kan. Nah, ini sih ya biar orang-orang tahu kisah kita kayak gimana ya di sini kita obrolin gitu. Jadi orang-orang nggak perlu baca tapi ngedengerin. Tapi ada yang mau ngedengerin? Iya mungkin, nggak tahu juga sih, tapi ya apa salahnya mencoba kan. Jadi kita mulai cerita dari mana nih? Oke, gini deh. Momen pertama kamu ketemu aku. Takut. Takut? Semenakutkan itu kah? Nggak menakutkan sih, cuman lebih ke self defense aku aja. Oh, emang gitu. pembawaannya. Emang pembawaannya takut ketemu strangers gitu. Apalagi kan kita juga kenal via sosial media kan, nggak right. Emang bener-bener nggak ada relasi yang kenal duluan gitu. Jadi emang stranger, bener-bener stranger gitu. Kita kan emang dua orang stranger yang bener-bener asing lah gitu kan, terus kenal di sosial media ya akhirnya ketemu gitu kan. Ya wajar sih kalau misalkan kamu awalnya takut gitu atau was-was lah katakannya. Tapi setelah itu gimana? Sebenarnya sih kan kalau misalnya itu tuh momen pertama gitu bagi aku buat ketemu sama strangers gitu. Bahkan orang-orang terdekat aku yang emang tahu aku tuh kayak gimana, yang nggak mau dikenalin sama temen, buat apa namanya kayak perjodohan gitulah sama teman, nggak mau gitu, apalagi ketemu strangers gitu. Kok ini mau-maunya gitu bisa
ketemu sama stranger gitu. Makanya kalau tiap mau ketemu orang baru pasti bawa self defense gitu. Buat pertahanan diri tuh kayak apa gitu. Kalau orang kan misalnya bawa celurit, pedang. Ya, tapi aku tahu inget banget nih. Dulu waktu pertama kita ketemu kamu tuh bawa bon cabe. Iya, betul. Itu sih memorable banget buat aku gitu. Pasti keinget banget. Ya mungkin itu bentuk self defense kamu. Iya, biasanya tuh kan si bon cabenya aku pakein air sama garam lada gitu kan, terus pakai kecap, kan enak tuh kalau misalnya dipakein bakso. Yes. Emang sebenarnya juga ini orang bawa bon cabe ngapain gitu? Aku justru waktu itu mikirnya justru nggak buat self defense karena emang mau buat makanan ya. Iya, buat makanan. Dan juga kalau misalkan aku niatnya jahat sama kamu keburu kejahatin sama aku karena kan kamu ribet tuh buka bon cabe. Oh enggak dong, ya, kan bisa langsung dibuka langsung diinin ke muka. Ya, ribet sih sebenarnya. Iya lumayan sih, waktu beberapa menit ya. Mungkin aku udah jamret kamu atau gimana gitu kan, udahlah. Bisa. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga dulu. Iya. Tapi setelah itu yang aku rasain sih awal ketemu ya emang kita kan sebelum ketemu juga emang udah nyambung kan by phone gitu. Emang udah nyambung, udah mulai beberapa bulan juga. Dan aku pikir ketika ketemu juga ya asik gitu. Aku menikmatin momen pertama kita ketemu dan hingga akhirnya kan kita berlanjut untuk pertemuan yang lainnya hingga nyampai di titik kita merasa saling menemukan satu sama lain gitu. Gimana tuh menemukan jalan yang berliku-liku terus lurus apa gimana? Kalau yang aku rasain selama ini, aku tuh ngerasa hubungan aku sama kamu tuh hubungan yang paling lempeng, paling lurus aja, paling lurus. Tapi pada satu momen aku tuh emang ngerasa banget dan aku tuh sadar banget bahwa ya aku tuh butuh kamu. Ya jadi kalau gitu kan jijik lah bahasanya, lebay gitu, terlalu lebay. Jadi bahasanya tuh ini sih yang gue butuhin. Nah, jadi pada saat itu ketika aku berpikir, merenung gitu kan, introspeksi, mengevaluasi kemana nih arahnya, nyampe di satu titik ya ini yang aku butuhin selama ini gitu. Dan nyampe akhirnya kan muncullah pertanyaan dari kamu yang kamu mau serius nggak ke aku. Terus pada detik itu pun aku langsung ngejawab oke apa nih? Ya oke, kita jalanin serius gitu. Aku nggak ngeles kesana kesini. Biasanya kalau perlu diceritain, aku tuh selalu menghindar dari pertanyaan pasangan aku yang sebelumnya, mantan lah gitu. Dan aku sebelumnya ketika dia nanya mau serius atau enggak, aku selalu ngeles gitu, nggak pernah ngejawab gitu. Tapi waktu kamu nanya seperti itu, aku kayak ya udah ayo aja gitu. Kayak sosokan jadi cowok gitu. Iya, ayolah. Spontan tapi niat gitu. Enggak, spontan tapi uhui. Komeng. Oh. Jokesnya. Ya gitu. Kalau aku nyampe kalau nyampe untuk proses yang seriusnya nyampe mungkin itu cerita aku. Versi kamu gimana? Kalau dari aku sih, aku kan bukan gimana ya, di umur aku yang kehitungnya buat cewek di Indonesia tuh kan tua banget ya gitu, ukuran umur 27, 28 gitu kan. Itu tuh kayak udah alarm banget gitu. Kenapa nih cewek belum nikah gitu? Padahal dari tuntutan orang tuh ayo dong nikah. Udah ditanyain mana pasangannya. Padahal ya emang harus buru-buru gitu kan nikah tuh kan enggak gitu. Jadi itu tuh kayak fase kalau orang deket, aku tuh pasti nanya dulu sama si cowoknya, ini tujuan kamu deketin aku apa nih gitu. Apakah buat cuman teman jalan, pacaran biasa, atau tujuannya serius. Kalau emang si cowoknya ketika aku kasih pertanyaan kayak gitu, kamu mau serius apa enggak, dia kayak mikir atau enggak, ya udahlah kita jalanin dulu aja, nanti ke depannya kita lihat. Siapa tahu cocok atau enggak cocok. Ya emang pasti banyak ada kecocokan atau ketidakcocokan kan awalnya. Cuman kan yang namanya perjalanan kalau dari awalnya dari salah satu pihaknya memvalidasi kalau dia tuh bilang, oh ya udah nih, aku mau serius sama kamu gitu, bener kok tujuannya buat ke situ. Berarti kan tujuan kita itu udah sama gitu, tujuannya ke jenjang pernikahan ibaratnya gitu. Seriusnya itu ke jenjang pernikahan. Karena kan kalau buat aku nih gitu ya, cewek butuh ya validasi kayak gitu, butuh keyakinan lah, butuh dimantepin nih sama cowok. Berarti ini nih bener cowok ini
niatnya mau serius. Jadi dari akunya juga ibaratnya ya udah 100% gitu. Kalau misalnya di persentase, kalau misalnya dari cowoknya enggak lah ya udah jalanin aja, ya di situ juga aku bakalan nge-cut gitu. Oh ya udah, kalau misalnya emang tujuannya bukan ke nikah, toh tujuan dari awal kita udah beda gitu. Ya. Ngapain kita ngelanjutin hubungan, nanti kan dia ngasih bentuk sayangnya 50%, aku 100% ibaratnya. Kan jatuhnya jadi kayak nggak sinkron aja dari awal gitu. Jadi bikin capek gitu. Kalau misalnya tujuannya dari awal udah sama, ya udah kedepannya mau gimana pun nanti itu baik buruknya, ada cocok dan ketidakcocokannya, bisa ditolerin atau enggak, kan itu bisa gimana nanti aja gitu kalau urusan itu. Yang penting awalnya tuh kita satuin tujuan aja dulu gitu. Dan itu tuh pas aku nanya ke kamu langsung jawab itu gitu. Makanya oh ya udah, cobain aja lanjut dulu gitu. Masalah moodnya gimana, masalah sifat jeleknya atau sifat baik buruknya, ya udahlah gimana nanti gitu kan. Aku bisa nerima apa enggak gitu ibaratnya. Tapi nggak ada, maksudnya gini ya, jika dengan faktor-faktor yang ada mempengaruhi hidup kamu nih, misalkan kayak umur, kayak tekanan, mungkin pressure dari sisi samping kanan kiri gitu, apakah ada suatu keterpaksaan gitu? Karena kan aku stranger nih, orang-orang stranger gitu, yang kamu nggak tahu background aku kayak gimana, walaupun aku dari awal udah terbuka sama kamu dan bercerita ini itu ke kamu, tapi kan kamu sangat bisa untuk tidak percaya akan aku. Tapi mungkin aku berpikir kamu kepaksa nggak sih gitu? Ya enggak lah. Karena emang benar-benar kesadaran dan keinginan gitu kan? Karena ya emang dari diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya emang kepaksa juga dari awal, ya udahlah gitu. Udah tahu ini kayaknya orangnya bakalan gini, berarti udahlah kayaknya nggak sanggup deh gitu. Kalau misalnya sampai saat ini, sampai detik ini stay, berarti oh ya udah masih oke gitu kan? Masih oke gitu, masih bisa gitu ibaratnya. Tapi itu tuh tervalidasi oleh aku, karena gini, aku tuh memutuskan menikah ketika aku udah memiliki keinginan dan aku tuh sadar bahwa pernikahan itu udah sebuah kebutuhan gitu. Jadi singkatnya kayak gini, dari pertanyaan kamu serius kan, akhirnya jalan kita tuh alhamdulillah yang kalau dibilang lurus dan lancar aja kan. Kamu ngerasanya kayak gitu kan, kayak tiba-tiba kalau secara lebaynya bahasanya semesta tuh kayak udah nunjukin jalan aja gitu. Kalau lebaynya kayak gitu kan, tapi kan emang itu kejadiannya gitu, itu faktanya kayak gitu. nunjukin ini loh gitu loh. Nah pada saat itu kan aku udah muncul perasaan aku sayang sama kamu, aku udah menyadari bahwa aku tuh butuh kamu, terus aku nggak mau kehilangan kamu. Itu kan berarti di situ aku udah memiliki keinginan dan kesadaran bahwa aku harus nikahin kamu untuk memvalidasi hubungan kita gitu. Agar ya katakanlah kita ada dalam satu wadah atau satu komitmen yang kuat gitu. Harus memiliki konsekuensi juga kan gitu, biar lebih hubungan kita tuh lebih tertata dan ya kalau secara umumnya ya disahkan lah gitu melewati jalur pernikahan. Tapi yang menarik tuh gini, aku tuh bisa mencintai kamu tuh buah dari aku mencintai aku sendiri. Self love gitu. Ya, karena kenapa? Aku bisa berjuang buat kamu tuh karena aku menyadari bahwa kamu tuh udah jadi kebutuhan buat aku. Makanya aku bisa berjuang, bisa berjalan, bisa walaupun kamu tahu aku orangnya kayak A, B, C, tapi aku tetap kekeh gitu, tetap teguh pada satu keyakinan aku untuk nikahin kamu. Ya itu karena aku tuh menyadari kalau aku udah membutuhkan kamu, terus aku bisa kehilangan kamu, itu bisa membuat aku sakit. Makanya aku harus nikahin kamu biar setidaknya aku tidak mudah kehilangan kamu. Walaupun yang namanya kehilangan tuh bisa terjadi, faktornya banyak, entah umur, entah takdir atau apa, itu kan variabelnya banyak. Cuman kan setidaknya ada yang melegitimasi gitu. Itu mungkin. Jadi yang menarik tuh, aku bisa mencintai kamu tuh buah dari aku mencintai diri aku, dan aku menemukan kamu tuh buah dari aku yang menemukan diri aku sendiri. Karena gak mungkin aku bisa nemuin apa yang aku butuhin ketika aku tidak mengenal diri aku. Ketika pada saat itu aku tuh benar-benar ngelihat ke dalam gitu, apa sih kebutuhan aku, apa sih aku ini, dan tiba-tiba ada kamu, stranger yang gak jelas datangnya dari mana dan gak tahu kenapa aku bisa kenal sama kamu.
Kan kamu tiba-tiba ngasih jawaban kayak ini orangnya. Ya itu jujur ya, itu menarik sih buat aku. Buat kisah aku itu menarik. Mungkin aku mau kan itu katakan kalau aku mau sama kamu tuh alasannya seperti itu. Karena aku udah mengenal diri aku, mengenal kebutuhan aku, dan berhasil mencintai aku sehingga akhirnya berdampak ke kamu, menjadi sebuah pilihan untuk aku gitu. Pilihan untuk hidup aku yang selanjutnya. Tapi aku pengen tahu apa yang membuat kamu mau menerima aku atau mau menikah dengan aku? Ya salah satunya ya itu apa namanya, aku kan mungkin orangnya terlahir sebagai anak satu-satunya cewek gitu kan. Jadi kalau apa-apa tuh ngelakuin semuanya sendiri gitu. Jadi kayak udah ngerasa jalan jauh gitu kan, perjalanan panjang, nyobain ini nyobain itu, berkelana segala macem. Tapi kadang tiap ketemu sama orang nih kayak apa sih gitu, aku juga bisa kok ngelakuin hal kayak gini, gak perlu tuh aku bantuan dari ini cowok misalnya. Tapi ketika mungkin itu pas kamu orangnya, ketemu kamu, oh ini mungkin yang selama ini aku cari. Karena selama ini tuh kayak ya jalan aja gitu, kayak apa namanya, tapi jalan tetap berjalan tapi kayak ngerasa kosong gitu, kayak ada yang kosong apa gitu kan, yang kosong tuh apa. Tapi tiap ketemu sama orang baru, ketemu sama cowok lah ibaratnya ya, kenal sama cowok kayak sama aja gitu, kok nggak ada perubahan gitu. Mungkin ya karena belum ngerasa cocok aja gitu. Nah pas ketemu sama kamu kayak oh ini yang selama ini yang kosong itu ini ternyata gitu, kamu bisa memenuhin kekosongan itu gitu. Makanya ya apa namanya, di situ mungkin aku mutusin oh ya udah kayaknya emang aku harus nikah sama ini orang gitu, karena dia tuh udah paket yang bisa nutupin semua kekurangan aku, semua kekosongan yang selama ini aku cari tuh ada di kamu. Tapi bukan paket hemat kan? Bukan. Tapi sorry, ceritanya agak beda ya. Gimana tuh? Sama yang tadi di chat. Jadi tadi di chat aku mau sama kamu tuh karena kamu baik, kamu bilang aku orangnya pintar karena aku suka orang yang pintar. Oh ya, itu kan kalau secara spesifiknya. Kalau ini kan secara rangkumannya kan? Gitu loh. Kayak aku yang manis, kalau senyum kelihatan taringnya, terus karena rambut keribu aku yang lucu, terus karena aku yang ganteng sih bonus kata kamu kan gitu. Tapi beda nggak diomongin ya. Wah, karena itu tuh nggak adil nih. Itu tuh apa namanya lebih spesifik kan, spesifik ke segi penampilan, karena ini kan kita ngomonginnya alur ya. Karena ini kan ngomonginnya bukan story, itu gitu loh. Story di situnya kita ngambilnya di situ. Kenapa memutuskan buat menikahnya kan? Kenapa maunya gitu. Ya gitu. Ya mungkin kisah kita tuh cuma segitu-gitu aja ya. Ya walaupun nggak singkat juga karena kita pacaran setahun lebih lah. Setahun pas kita tunangan. Setahun pas kita tunangan. 6 bulan dari tunangan kita memutuskan untuk menikah. Sebenarnya 9 Juli 2023. Jangan lupa. Ya mungkin itu cerita kita gitu. Nggak kita banyak kasih apa, karena emang kita sebenarnya orang-orang yang flat gitu. Maksudnya flat tuh romantisnya tuh hanya momen ya, bukan hal yang dibuat romantis gitu. Tapi karena emang momen aja gitu, momen lagi main tiba-tiba nemuin apa kita ketawa terus kita bilang ini sweet gitu. Itu manis buat kita. Enggak yang benar-benar kita nyediain surprise atau apa gitu, enggak gitu yang kita harus bujuk rayu, enggak gitu. Kita emang orangnya yang flat, makanya cerita kita tuh enggak banyak. Tapi mungkin banyaknya karena kita emang sering main, itu yang ngisi hari-hari kita cukup bahagia gitu, yang cukup ceria lah gitu untuk pasangan gitu sekedar. Ya gitulah, sesimpel itu sih. Intinya ya mungkin itu yang bisa kami bagikan, kita bagikan. Ya mungkin semoga bisa jadi apa ya, kisah yang menarik untuk didengar dan kisah yang bisa diambil nilai baiknya gitu. Iya. Yang buruk-buruknya jangan. Yang buruk-buruknya jangan, karena kita nggak ceritain yang buruk-buruk. Iya, nggak diceritain. Karena kan sebaik-baiknya cerita adalah cerita yang terbaik gitu. Cerita yang memiliki nilai baik lah gitu. Right. Mungkin segitu aja ya. Segitu aja deh. Ya, cukup basa-basinya. Tanggal berapa? Tanggal 9 Juli 2023. Di mana?
Bab cinta. Bab cinta. Babakan Cineam, Tasikmalaya. Oke. Oke. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Itu cerita yang bisa kami bagikan, semoga bisa diambil baiknya ya. Yang jeleknya ya tinggalin aja gitu, tapi jangan diartiin ambil sendal yang lagi Jumatan juga gitu kan, itu suka dipelintir-pelintir orang-orang. Iya, makanya Ya kamu udahlah. harus pakai sendal warna pink.